Iya, jam 11 lewat 5 menit kita ketemu lagi di program Jatim News Today untuk update penanganan COVID-19. Dan hari ini adalah tanggal 6 Mei 2021 dan tepat adalah hari pertama untuk pelaksanaan aturan larangan mudik. Dan kali ini juga nanti kita bergabung dengan beberapa reporter yang sudah di lapangan memantau langsung di posko-posko penyekatan di beberapa kota dan kabupaten di Jawa Timur. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur. Segera sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19. Ya, yang pertama nanti kita akan bergabung dengan reporter Mega Laksana dari Suara Sidoarjo. Kemudian juga nanti ada Fatan Hadi dari Persada FM Blitar. Dan juga ada Kirana Nisa dari Mardika. Dan sepertinya kita sudah bergabung dengan reporter Mega Laksana dari Suara Sidoarjo. Hari pertama larangan mudik, 13 pos penyekatan dioperasionalkan oleh Polresta Sidoarjo. Silakan Mega. Ya, sahabat Jawa Timur, hari pertama larangan mudik, 13 posko penyekatan dioperasionalkan Polresta Sidoarjo. Mulai jam 00 tanggal 6 Mei, 13 pos pengamanan dan penyekatan Polresta Sidoarjo dalam operasi ketupat 2021 resmi beroperasi. Pos penyekatan ini berfungsi sebagai checkpoint yang memeriksa setiap mobilitas warga dengan kendaraan, terutama dengan nomor polisi luar wilayah aglomerasi Surabaya Raya. Seperti saat ini di pos penyekatan exit tol Sidoarjo, kendaraan yang masuk Sidoarjo dari exit tol Sidoarjo diarahkan dalam beberapa jalur. Untuk memisahkan kendaraan yang bernomor polisi W dan L dengan yang selain W dan L. Selain itu, petugas melakukan pemeriksaan kelengkapan surat pada kendaraan yang nomor W dan L. Dan pagi tadi sempat terjadi sedikit antrian terutama saat pemeriksaan kelengkapan dokumen perjalanan. Selain juga petugas masih memberikan edukasi terkait hal tersebut. Saat ini Polresta Sidoarjo sudah mengaktifkan 13 posko penyekatan, diantaranya di Pos Waru, pintu keluar tol Tanggelangin, pintu tol Sidoarjo, di stasiun, terminal bus Bungarasi Waru, Pasar Krian, dan Bundaran Taman Pinang Indah Sidoarjo. Pemeriksaannya terhadap mobilitas warga ini sebagai antisipasi kegiatan mudik. Seperti dikatakan Kompol Wika Ardi Lestanto, Kasat Lantas Polresta Sidoarjo saat dihubungi Rabu kemarin, semua kegiatan mudik dilarang, meskipun masih dalam wilayah aglomerasi atau mudik lokal. Yang diperbolehkan hanya mobilitas keperluan dinas atau kerja dan keperluan mendesak lainnya. Itu juga harus dilengkapi surat dan dokumentasi resmi yang mendukung. Misalnya untuk keperluan dinas atau kerja dilengkapi surat dari pimpinan. Saya Mega Laksana, Suara Sidoarjo. Ya, Mega Laksana yang saat ini berada di exit tol Sidoarjo di posko penyekatan melaporkan bahwa pada hari pertama larangan mudik ada 13 pos penyekatan yang dioperasionalkan oleh Polresta Sidoarjo. Kita bergeser ke Kabupaten Blitar, ada Fatan Hadi, reporter dari Persada FM, yang mengabarkan bahwa jajaran Polres Blitar dan Polresta Kota Blitar menyiagakan ada 7 pos penyekatan pada masa larangan mudik di tanggal 6 sampai 17 Mei 2021. Ya, Fatan Hadi, silakan. Oh, belum tergabung. Ya, kita geser dulu ke Suara Gresik. Kita geser ke Suara Gresik dulu ya. Ada Putri Rizkiani dari Suara Gresik yang mengabarkan bahwa optimis bangkitkan ekonomi. Pasar Bandeng resmi digelar di 10 titik dengan terapkan protokol kesehatan. Silakan. Pasar Bandeng di Gresik tahun ini sangat berbeda. Untuk menghindari kerumunan, pemerintah daerah menggelar kegiatan warisan Sunan Giri ini di 10 titik kecamatan di Gresik. Kegiatan ini diharapkan dapat membangkitkan perekonomian masyarakat. Pada Rabu petang kemarin, secara simbolis Pasar Bandeng di Lapangan Gambung, Kecamatan Bunga, dibuka oleh Wakil Bupati Aminatun Habibah. 10 titik tempat pelaksanaan Pasar Bandeng tersebut yaitu di Lapangan Sitarda Ujung Pangkah, Alun-Alun Sidayu, Lapangan Gembos Bunga, Lapangan Suci Manyar, Multi Sarana Plaza Gresik, Lapangan Manunggal Kedamaian, Lapangan Kelampok Benjeng, Halaman Kecamatan Cerme, Lapangan Menganti, dan Lapangan Duduk Sampean. Fandi Ahmadiani, Bupati Gresik juga bilang dirinya optimis gelaran Pasar Bandeng dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya petani tambak dan pelaku UMKM di kecamatan.
Ini adalah hal pertama pihaknya melestarikan tradisi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Kemudian dalam lelang bandeng dan kontes bandeng dalam menjaga tradisi tahunan bakal dilaksanakan dengan virtual yang rencananya mengundang Gubernur Jawa Timur yaitu Kofifa Indar Parawansa serta Kepala Daerah seluruh Jawa Timur. Reza, Kepala Bagian Humas dan Protokol juga bilang, kontes dan lelang bandeng ini sudah menjadi tradisi masyarakat Gresik menjelang Lebaran Idul Fitri. Event tahunan ini bahkan menjadi momen yang paling ditunggu-tunggu masyarakat Gresik. Penyelenggaraan Pasar Bandeng Gresik sebagai upaya pemulihan ekonomi yang akan berlangsung mulai tanggal 5 hingga 10 Mei 2021. Sedangkan pada Jumat tanggal 7 Mei 2021 akan dilaksanakan festival dan lelang bandeng yang disaksikan secara virtual di YouTube Suara Gresik. Berikut informasi yang dapat kami sampaikan, saya Putri Rizkiana, Suara Gresik. Dari Putri Rizkiana kita kembali lagi ke lapangan. Ada reporter Fatan Hadi dari Persada FM Blitar yang bawa kabar bahwa jajaran Polres Blitar dan Polres Kota Blitar menyiapkan ada 7 pos penyekatan pada masa larangan mudik di 6-17 Mei. Silakan Fatan Hadi. Iya, sahabat Jawa Timur, dapat saya laporkan bahwa jajaran Polres Blitar dan Polres Blitar Kota bersama instansi terkait telah mensiagakan 7 pos penyekatan pada masa larangan mudik Lebaran mulai 6 hingga 17 Mei 2021 di wilayah Blitar Raya. Rinciannya 4 titik di wilayah hukum Polres Blitar dan 3 titik di bawah Polres Blitar Kota. Mapos berada di jalur Blitar menuju luar kota yang berbatasan dengan Kabupaten Tulungagung, Kediri, dan Malang. Kapolres Blitar AKBP Leonard M. Sinambela mengatakan, 4 pos penyekatan itu terdiri dari 2 pos tetap dan 2 pos insidentil. Nantinya akan dijaga bersama dengan personel gabungan dari TNI, Dishub, dan Satpol PP. AKBP Leonard juga menjelaskan 2 pos tetap berada di perbatasan Kabupaten Blitar Malang di Kecamatan Sidoarjo, serta di dalam kota di Kanigoro. Sementara untuk pos tetap perbatasan Kabupaten Blitar Malang di Kecamatan Sidoarjo merupakan pos gabungan dengan pihak Polres Malang. Karena memang jalur utama lalu lintas Blitar Malang yang akan dilakukan penyekatan, di mana sesuai aglomerasi dan rayon wilayah Kabupaten Blitar, satu rayon dengan Kabupaten Kediri, Tulungagung, dan Trenggalek, sehingga yang perlu dilakukan penyekatan dengan daerah di luar rayon, yaitu Kabupaten Malang. Sedangkan 2 pos insidentil ada di jalur Kecamatan Wates untuk antisipasi pemudik arah dari Malang, serta di Kecamatan Gadusari mencegah pemudik dari arah utara atau Malang Batu. Pos insidentil akan ditentukan berdasarkan hasil evaluasi pada jam atau waktu paling tinggi arus yang melintas. Sementara itu, sahabat Jawa Timur, di wilayah Polres Blitar Kota, Kapolres Blitar Kota AKBP Yudi Heri Setiawan telah mengatakan, sesuai instruksi pemerintah pusat dengan adanya larangan mudik Lebaran tahun 2021 dan pelaksanaan PPKM Mikro, dari Polres Blitar Kota akan melakukan penyekatan imbangan di 3 titik. Pertama di jalur Blitar Kediri di Kecamatan Udanawu, jalur Blitar Tulungagung di Kecamatan Wonodadi, dan jalur Blitar Kediri di Kecamatan Ponggok. Untuk larangan mudik Lebaran ada 3 tahapan, yaitu pengetatan mulai 22 April hingga 5 Mei, kemudian penyekatan 6 hingga 17 Mei 2021, dan terakhir pengetatan lagi pada 18 hingga 24 Mei 2021. Untuk masa pengetatan akan dilakukan pengecekan syarat perjalanan antar daerah, yaitu berupa surat keterangan bebas COVID-19 dengan mengedepankan PPKM Mikro. AKBP Yudi juga menambahkan untuk Lebaran tahun 2021 ini selain 3 pos penyekatan di jalur perbatasan, juga ada posko pelayanan di alun-alun Kota Blitar. Demikian sahabat Jawa Timur informasi yang bisa saya laporkan. Saya Fatan Hadi, LPPR Radio Persada FM Kabupaten Blitar, melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, dari Fatan Hadi yang mengabarkan bahwa Polres Blitar dan juga Polres Kota Blitar sudah menyiagakan 7 pos penyekatan untuk masa larangan mudik tanggal 6-17 Mei 2021. Nanti kita akan bergabung juga dengan reporter dari Mahardika. Ada Kirana Nisa yang mengabarkan pada hari pertama larangan mudik tidak ada aktivitas armada bus di Terminal Patria Kota Blitar. Ya, kita menanti hubungan dulu dengan reporter dulu, dan kita bergeser dulu. Masih dari Blitar dan Ninda Alfia dari Persada FM yang mengabarkan bahwa untuk berkunjung ke Blitar, BNPB apresiasi penanganan COVID-19 di Kabupaten Blitar. Silakan Ninda. Iya, Ninda Alfia dari Persada FM. Masih mencoba?
Iya. Belum tersambung rupanya. Iya, sahabat, spesial untuk hari ini dan seterusnya dalam masa larangan mudik di Jatim News Today update penanganan COVID, kita akan bergabung dengan beberapa reporter yang ada di lapangan untuk melaporkan langsung bagaimana tindakan atau kegiatan penyekatan di beberapa posko-posko di kabupaten dan kota. Dan tadi sudah ada Mega Laksana dari Sidoarjo yang melaporkan dari exit tol Sidoarjo. Kemudian juga Fatan Hadi yang mengabarkan ada 7 pos penyekatan pada masa larangan mudik, dan juga nanti akan bergabung dengan Kirana Nisa dari reporter Mardika FM Kota Blitar yang mengabarkan pada hari pertama larangan mudik tidak ada aktivitas armada bus di Terminal Patria Kota Blitar. Silakan reporter Kirana Nisa. Ya, baik sahabat, saat ini saya berada di Terminal Patria Kota Blitar yang mana pada hari pertama larangan mudik Lebaran 2021, suasana di Terminal Patria Kota Blitar ini terpantau sepi. Tidak ada aktivitas armada bus, semua jalur juga terlihat kosong. Sedangkan ketika saya update data pagi ini tadi ada beberapa armada antar kota, antar provinsi dari Bali yang melintas saja di Terminal Patria dengan membawa 43 penumpang tujuan Ponorogo dan Tulungagung. Saat saya konfirmasi di tempat, Ferry Sugiarto, Kepala Terminal Patria Kota Blitar mengatakan bahwasanya untuk mendukung larangan mudik ini pihaknya melakukan pembatasan armada bus, yang mana armada bus antar kota dalam provinsi AKDP ini dilarang beroperasi terhitung mulai hari ini sampai 17 Mei 2021. Sedangkan armada antar kota, antar provinsi AKAP ini dibatasi hanya 20% saja. Kebijakan ini merujuk sahabat Peraturan Menteri Perhubungan nomor 13 tahun 2021 tentang pengendalian transportasi selama Idul Fitri 1442 Hijriah. Nantinya bus AKAP yang beroperasi ini hanya untuk perjalanan non-mudik seperti untuk keperluan bekerja, sakit, dan sebagainya. Sedangkan saya singgung mengenai jumlah penumpang yang datang atau berangkat di Terminal Patria Kota Blitar sendiri, 5 hari terakhir ini terus mengalami penurunan. Jika biasanya jumlah penumpang ini berkisar sekitar 1.500-an orang, beberapa hari ini turun di kisaran 800 sampai 700 orang saja. Bahkan kemarin 5 Mei 2021 jumlah penumpang hanya 558 orang, baik yang menggunakan armada AKAP atau AKDP. Saya Kirana Nisa dari Mahardika FM Kota Blitar melaporkan langsung dari Terminal Patria Kota Blitar. Kembali ke Suara Sidoarjo. Dari Kirana Nisa dari reporter Mahardika FM Kota Blitar yang melaporkan langsung dari Terminal Patria Kota Blitar yang mengabarkan bahwa di hari ini, hari pertama pelaksanaan larangan, ternyata tidak ada armada bus yang beroperasi di terminal. Kita bergeser ke Suara Madiun, ada Amanda yang mengabarkan Forkominda menggelar rakor jelang kedatangan Satgas COVID-19 dari pusat. Silakan Amanda. Ya, Amanda dari Suara Madiun. Sahabat Jatim News Today, jelang Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, pencegahan penularan virus corona terus diupayakan oleh pemerintah. Meski sudah dikeluarkan aturan pelanggaran mudik, langkah antisipasi tetap dilakukan pemerintah untuk menghalau hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk itu, tim Satgas Penanganan COVID-19 di tingkat pusat akan melaksanakan kunjungan ke daerah-daerah. Salah satunya di Kota Madiun yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis 6 Mei 2021. Adapun anggota Satgas COVID-19 yang ditugaskan datang ke Kota Pendekar adalah Kombes Pol Dali Ahmad Mutiara SIK dan Andi Ilham Said MSOM PhD. Menindaklanjuti hal tersebut, Pemkot Madiun menggelar rapat koordinasi bersama Forkopimda terkait di ruang 13 Balai Kota Madiun pada Rabu 5 Mei 2021. Kegiatan ini bertujuan untuk mempersiapkan hal-hal yang menjadi perhatian tim Satgas COVID-19 di daerah. Beberapa hal yang menjadi perhatian wali kota diantaranya optimalisasi posko PPKM Mikro di tingkat kelurahan, serta ruang isolasi yang akan digunakan sebagai area karantina bagi pemudik yang nekat pulang selama masa peniadaan mudik 2021. Tak hanya itu, wali kota juga menghimbau kepada OPD terkait untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal. Salah satunya Dinas Perhubungan untuk mengatur lalu lintas kota, serta mengurangi kepadatan di beberapa jalan protokol kota. Dalam kesempatan itu, wali kota juga meminta Satgas COVID-19 Kota Madiun untuk memantau pelaksanaan aturan PPKM Mikro, sehingga tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Dan sebagai informasi sahabat, saat ini total kasus konfirmasi di Kota Madiun berjumlah 2.307 orang, dengan 2.061 orang diantaranya telah sembuh,
26 orang lainnya masih dalam perawatan, 68 orang isolasi mandiri, dan 152 orang meninggal dunia. Amanda, Suara Madiun, melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, Amanda dari Suara Madiun mengabarkan bahwa Korpopminda gelar kakor kegiatan Satgas COVID-19 dari pusat. Dan untuk yang terakhir kita bergeser ke Kabupaten Blitar lagi. Ada Ninda Alivia dari Persada mengabarkan untuk berkunjung ke Blitar, BNPB apresiasi penanganan COVID-19 di Kabupaten Blitar. Silakan, Ninda. Pemerintah Kabupaten Blitar menerima kunjungan kerja dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Pusat di Pendopo Sasana Adi Praja Kanigoro kemarin. Dalam kunjungannya kali ini BNPB meninjau secara langsung penanganan penyebaran virus corona di Kabupaten Blitar. Tim Satgas Nasional Penanggulangan COVID-19 Kombes Polisi Dr. Andes Gede Mega memberikan apresiasi kepada Pemka Blitar karena dalam menangani penyebaran virus corona berjalan optimal dan sesuai dengan instruksi dari pemerintah pusat. Menurutnya terkait pendirian tim Satgas di masing-masing sektor sangat bagus, karena dengan adanya tim Satgas ini akan membantu pemerintah mendisiplinkan penerapan protokol kesehatan masyarakat saat melaksanakan rutinitas. Ia berharap penanganan COVID-19 tidak terhenti sampai di sini melainkan terus dikembangkan ke depannya. Di akhir kunjungannya, rombongan Satgas Pusat juga menyempatkan waktu untuk berkunjung secara langsung ke posko penanganan COVID-19 yang ada di Kabupaten Blitar. Demikian saya Ninda Alivia dari Radio Persada FM Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Iya, Ninda Alivia dari Persada FM Kabupaten Blitar mengabarkan untuk BNPB yang mengapresiasi penanganan COVID-19 di Kabupaten Blitar. Dan sahabat, Jatim News Today update penanganan COVID bisa sahabat simak setiap hari Senin sampai Sabtu jam 11.05. Dan khusus untuk pelaksanaan larangan mudik ini dari tanggal 6 sampai 17, kita akan menghadirkan reportase live langsung dari lokasi bagaimana kondisi dan bagaimana keadaan di posko-posko penyekatan yang ada di kabupaten dan kota di Jawa Timur. Saya Didi Narto, pamit. Besok ketemu lagi di Jatim News Today. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.